Tuhan, kami kira Tuhan itu saku saya Tuhan. Meditasi itu tidak boleh kita artinya dibikin-bikin lah, bikin harus kita. Dulu sebenarnya kami terjun di dunia bisnis, malah kami tidak percaya sama Tuhan. Tidak ada Tuhan, kami kira Tuhan itu saku saya Tuhan gitu. Nah, setelah kami masuk tempat ini, dulu masih hutan lindung lah tempat ini, ya masih hutan perkara tempat ini gitu. Kami memang dasarnya kami ingin senang meditasi. Kami dulu tahun 79 kami sudah berguru kepada Resi Mas Yogi, menerapkan meditasi. Setelah kami terjun di dunia bisnis, ampa meditasi itu. Nah, setelah kami masuk di sini, duduk kami meditasi, kok ada sinar suci dari atas itu. Bukan kami sendirian, banyak teman-teman kami yang tahu tuh. Dikerumuni kami dengan sinar suci itu. Artinya menyala semua, ya, kamban apapun pakaian kami semua menyala gitu. Di sanalah kami percaya kepada Tuhan jadinya gitu. Baru kami sujud, ya Tuhan, aku siap sebagai pelayanmu, aku siap sebagai pelayan umat. Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta santi, biar aku jadi pelayan. Kalau meditasi itu sebenarnya maknanya kita mengeningkan mengeningkan pikiran. Di sana yang proses kita bukan karena mantra apapun, dan alam langsung memproses kita. Alam memproses kita. Meditasi itu tidak boleh kita artinya dibikin-bikin lah, bikin harus kita fokus dibikin begini gitu. Langsung alam lah memproses kita. Di sanalah kita mendapat kesejukan, kebahagiaan. Cuma dapat aja gitu aja. Kita bukan meditasi ingin mendapatkan sakti itu, tidak ada. Dia minta bukti nyata secara kebatinan. Nah, kalau menurut saya itu tidak benar tuh. Tidak benar tuh. Kita serahkan diri kita kepada alam, alam yang memproses kita. Nah, keyakinan saya itu sebenarnya kitab suci Hindu ini adalah alam semesta. Kalau kita bilang Weda yang mana? Bilang Bhagawan Gita banyak sekali versi yang mana? Bagi saya belum bisa. Mungkin saya karena kebodohan saya itu saya belum bisa menerapkan seperti itu. Saya semenjak saya sebagai pelayannya umat, pelayannya beliau di sini itu, baru saya dapatkan kebahagiaan yang sejati. Dulu semasa saya terjun di dunia bisnis itu, walaupun saya banyak dapat uang, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Ya, hanya kesenangan sebentar saja gitu. Itulah menurut saya, kalau alam semesta itu semuanya ada di sana. Nah, kan semua itu, kalau Islam punya ada Al-Quran, semua dia punya kitab. Kalau Hindu sebenarnya, coba tanya, mana kitab suci sebenarnya di Hindu ini? Nah, saya terus, karena saya orang awam, maaf ya, saya bukan membilang, menurut saya, kalau menurut orang lain saya tidak ikut campur masalah lainnya. Menurut saya karena saya orang awam, saya anggap kitab suci saya adalah alam semesta. Semua ada di sana. Ya, semua ada di sana. Tentang Weda apapun ada di sana. Asalnya dari sana, dari alam. Untuk mengasih kawan, kita pasrahkan kepada beliau. Semua beliau lah sekarang menata kehidupan kita. Semua beliau memberikan kita jalan kebenaran. Itu semua serahkan pada beliau aja. Pasti kalau kita memang sujud sebagai beliau, sebagai pelayannya beliau, beliau akan menuntun kita ke jalan yang benar. Buktinya, pertama kali saya ada anak 4. Ya, saya belum jadi mangku di sini. Oh, saya orang kaya, anak saya orang pintar, paling tidak dokter. Setelah dia kerja kuliah ke dokter, meninggal dia. Sekarang ada lagi anak saya lagi 2 nih. Ada ujangan dari beliau.
anak kamu itu boleh kamu merencanakan, tapi dia bawa karma sendiri. Seharusnya bagaimana Tuhan kalau begitu? Biarkan aja dia berlalu. Setelah begitu saya panggil anak saya kedua itu, kamu mau kemana? Mau jadi geng narkoba, peminum, silahkan bapak dia ikut campur. Dapat akhirnya dia mencari ke jalan sendiri. Saya mau kuliah di Denpasar pak, nah, tapi kewajiban saya sebagai orang tua tetap ya masalah artinya bekal apapun itu saya. Tetapi kalau masalah karma pekerjaan dia saya tidak ikut campur. Sekali dia yang carikan rumah kos di Denpasar 4 tahun saya nggak pernah lihat. Ternyata anak yang semua itu semua jadi sarjana lah. Nah, pekerjaan apapun bukan dia nyari, ada yang nyari dia gitu. Oh memang benar begitu gitu loh. Anak siapapun tidak boleh pikir sebenarnya itu titipan kepada Tuhan sementara. Dia sudah bawa karma sendiri. Kita tidak pernah merencanakan harus begini, tidak pernah. Tidak boleh begitu. Tapi semua orang tua itu harus anaknya siapa mau ingin anaknya yang tidak anu kan harus semua baik kan itu. Tapi pada akhirnya begitulah. Setelah saya lakukan saya jalan itu apapun ujangan dari beliau itu memang benar begitu. Tentang masalah kehidupan manusia. Manusia itu kami sudah diberi kesenangan sama, tidak kami bedakan. Walaupun pengemis, walaupun bupati, walaupun gubernur, walaupun presiden, saya diberi sebutir telur besar kesenangan itu, tidak bedakan dengan pengemis. Itu dia bilang. Nah, masalah makanan, dulu kan saya memang sebenarnya kerja di dunia bisnis itu, saya orang pemakan. Di mana restoran yang paling terenak pernah saya kejar, sampai ke Jawa saya kejar restoran. Nah, ternyata apa yang terjadi? Gula naik 400. Nah, setelah saya mohon kepada beliau, dipanggil sama beliau, makanan yang paling terhenak adalah waktu perut kamu lapar. Saya coba sampai sekarang saya ingin puasa. Puasanya saya ambil Senin Kemis itu. Baru sana mendapatkan kebahagiaan. Itu sebenarnya arti hidup. Pesan dari beliau, jangan kamu menjalani keinginan kamu, jalanilah kebutuhan kamu. Apa yang kamu kejar di dunia ini tidak kamu. Setelah kamu dapatkan kamu akan buang. Tidak ada ujungnya kalau kejar ini. Ya benar juga itu. Benar juga sehidup ini. Semua manusia gitu harus takut juga kalau bisa, makanya belajarlah dengan alam, belajarlah. Beliau yang mengisilah kita di sini. Beliau yang mengisi itu. Bukanlah manusia. Manusia itu sebenarnya tidak ada keistimewaan, sama seperti kita. Semua dibekalan karma, dibekalan rupa peneda. Semua ada baik dan buruknya. Walaupun dibilang ini guru bilang, saya melihat di dunia ini belum ada bisa saya melihat, maaf, orang sempurna, orang tidak ada bagi saya. Semua dibekalan rupa peneda. Tidak ada sempurna nih, terkecuali rokok sempurna.